Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dunia sedang dilanda wabah virus corona 19 atau dalam istilah kerennya COVID-19. Kita semua di lockdown, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh melakukan aktivitas di luar rumah kecuali dalam keadaan mendesak dan darurat. Berkerumun pun dilarang, nggak boleh lebih dari 5 orang itu berkerumun, dan itu juga harus satu warga kampung, nggak boleh ada orang luar masuk. Orang luar masuk harus dicek. Begitu luar biasanya wabah virus COVID, luar biasa dampaknya luar biasa loh, terutama buat kita ini. Kegiatan kita sebagai entertainment luar biasa. Sebagai entertainment kita itu penghasilannya nol, semua job di cancel, entah sampai kapan nggak tahu, sampai wabah virus ini mungkin hilang. Pokoknya sangat luar biasa, dan semua rekan-rekan itu juga semua kena dampaknya. Orang hajatan pun dilarang. Kalau ada yang tetap nekat hajatan, dipanggil sama polsek, samperin, bawa ke kantor polisi. Luar biasa. Dan selama saya lahir sampai sekarang ya baru mengalami seperti ini. Jadi kita malah dianjurkan untuk anggur-angguran di rumah, sementara kita harus makan, anak butuh jajan. Kalau kita nggak kerja, duit dari mana coba? Tanggungan nggak ada, keluar rumah nggak boleh, angsuran motor harus jalan. Lagi rekan-rekan kita ada yang ya karena memang dunia seniman, dunia entertainment itu enggak, pokoknya identik dengan dunia glamor. Jadi yang ibaratnya punya penghasilan hanya cukup untuk sebulan, ada lebihnya sedikit, ambil mobil, buat cicil mobil, ngangsur ya, angsurannya yang ngandelin dari panggungan itu. Ya mungkin kalau nggak ada wabah begini oke-oke sajalah, semua bisa ketutup. Tapi kan di luar dugaan, tiba-tiba terjadi wabah COVID-19, COVID-19, semua pokoknya kena dampaknya. Kebetulan saya adalah orang kampung, rumahnya pun di atas gunung, di pedalaman, dan mungkin orang hanya sekedar tahu bahwa saya adalah yang mempunyai grup El Mazda Entertainment, silikannya Bose. Iya memang iya, tapi itu memang itu dari kecil saya memang hobi musik, terus alhamdulillah bisa mendirikan grup. Jadi susah, kalau sudah hobi itu susah untuk dihilangin. Ya memang betul saya adalah pemilik dari El Mazda, dan tentunya juga dibangun oleh rekan-rekan yang lain, semua musisi dan artis, semua penyanyi, pendukung, semua saudara. Karena kita pun tanpa mereka, El Mazda tanpa mereka pun bukanlah apa-apa. Jadi kita saling berkaitan, saling bergantung. Sebenarnya saya itu hidup jauh dari keramaian kota. Saya ada di pelosok desa, di atas gunung. Mungkin rekan-rekan juga udah banyak yang tahu rumah saya itu harus masuk ke gunung, jalan halus, jalan hot mix. Jadi kalau kita sih di sini sebenarnya sih nggak begitu takut sama COVID-19, karena memang kampung saya juga aksesnya ya cuma segini saja, buntu, nggak bisa kemana-mana. Jadi ada akses jalan satu tuh yang dari Gumelar ke sini tuh. Terus di samping hobi saya bermusik, kehidupan saya ya petani.
Kalau nggak manggung saya tani, ke sawah, ke kebun, pokoknya tani sesuai dengan keturunan dari orang tua, bahwa orang tua pun dulunya adalah petani dan sampai sekarang pun petani semua warga di sini. Jadi biarpun saya pegangannya gitar, gede cilik disebut seniman, gede cilik kemarin disebut Cingguel Mazda, hanya ora gengsi-gengsian lur. Nek neng liane mungkin rekan musisi, rekan penyanyi mungkin lah boro-boro gelem ngambah kebun, ngambah sawah lah. Ibaratnya cipratan banyu apa kayak banyu nang jalan bewis. Tapi saya tidak. Dan saya senang, saya betah ke kebun, ke sawah. Dan jangan salah lur, ternyata wabah itu nggak menyerang manusia aja dengan COVID-19 nya ini. Ternyata saya punya sawah juga luar biasa hamanya. Baru nanem udah keserang ulat daun, semprot. Baru tumbuh ada lagi walang sangit. Walang sangit. Sekarang sudah tinggal nunggu kuning, nunggu panen. Ada hama werangnya lur, ini yang bikin mumet. Luar biasa pusing, harus ngatasin werang itu nggak bisa sekali 2 kali semprot mati karena dia berkembang biak terus, jadi terus menerus, dan itu butuh biaya besar lur. Makanya saya akan berkreasi sendiri. Makanya saya ini daripada di lockdown di rumah nggak ada kegiatan apa-apa, ya mau kemana-mana takut, mau keluar rumah agak jauh yang agak ramai takut kita. Lagi sekarang banyak pada pendatang dari kota yang pada merantau, pada pulang, itu udah dikarantina masing-masing, karantina mandiri namanya itu. Banyak di sini yang baru pulang dari kota. Makanya sih mending dulu kepengen jangan godong gandul anak, pengen jangan godong butin anak, bilang kayak lu godong butin, pengen jangan cawat anak, pengen jangan putang anak, kayak pengen beli ayam anak, godong gandul anak, kayak komplit sih. Jadi rapatnya mumet melasi sing liane cuma dari penang kota pada ngeluh nyung istorane kepriwe gitu. Ternyata nyung kene tani juga diserang hama lur, mulane nyung kene nyiapna alat pirang-pirang lur. Nyung arep gawe tutorial gawe obat alami nggo ngusir wereng. Daripada di lockdown orang kegiatan apa-apa, akhirnya saya inisiatif bikin ramuan tradisional untuk mengatasi hama wereng di sawah saya nih. Bahan yang kita butuhkan bawang putih 20 siung, sabun colek, ini daun dringo, mambune daun dringo secukupnya, segem lah. Terus daun sirsak nih. Cara membuatnya nih, nih juga ada ini nih, kita harus menyiapkan pisau dan landesan. Daun sirsak yang kena kampung nangka sabrang. Cara membuatnya gampang lur. Ini kita pisahkan dulu, kita tumpahin. Nah nih cara membuatnya sederhana, ngirit. Cara membuatnya kita potong daun sirsak kecil-kecil, potong nih. Daripada di lockdown ya lur, karena kegiatan apa-apa, mendingan kita kreativitas. Yang malah nggak disebut seniman isin lur, yang mau tani.
Ya, ini dipotong semua, dipotong kecil-kecil. Daun sirsapnya dipotong-potong. Oke, daun sirsak udah kita potong. Selanjutnya kita potong begini juga daun dringo. Mambune lur, mambu wong sambet, mambu bayi cilik. Ini daun dringo. Angel kulitan iki. Kita potong kecil-kecil juga. Campur baik. Kayak ini. Aku pangkis kangkung. Kita potong kecil-kecil. Nah, daun dringo udah saya potong, udah selesai. Ini dipisah. Ini kita pisahkan antara ini nanti buat terakhir. Terus bawang putih sama daun dringo dan daun sirsak yang sudah dipotong ini nanti kita blender. Nah, bahan yang udah kita potong-potong kita masukin ke sini lur. Ya semuanya lah. Masukin sini. Masukin sini. Terus nanti kita blender. Nanti kita kasih air biar blendernya cepat ya. Jadi kita blender dulu ya guys. Daun sirsak, terus daun dringo kita blender. Jadiin satu, kita blender, kasih air setengahnya lah biar cepet lembut, biar cepet halus. Jadi kita blender. Tuh, udah di blender. Kita masukkan ke ember dulu. Jadinya seperti telepong. Persis telepong. Nah, kita cari penampungan dulu. Setelah bahan yang tadi kita blender, nanti kita campur dengan air 20 liter ditambah dengan sabun coleknya 20 gram. Kita aduk di dalam air 20 liter itu. Terus nanti kita tutup rapat selama 2 hari 2 malam. Ini sudah kita blender, kita masukkan ke dalam gentong ini. Ke dalam gentong ini yang berisi air sekitar 20 liter. 20 liter air kita campur dengan ini bahan-bahan yang tadi sudah kita blender. Kita masukkan ke situ. Kita masukkan ke sini. Oke, langkah berikutnya kita masukkan sabun colek. Ya, kira-kira lah. Kurang lebih 20 gram. Mancrot. Iya. Udah kita masukkan sabun colek. Terus kita aduk pakai ini. Yang penting alat lah buat ngaduk begini. Kita aduk-aduk biar bahan yang tadi kita blender dan sabun coleknya itu menyatu. Sampai benar-benar merata kita aduk. Mambune menyengat.
Baunya menyengat sekali. Kira cukup. Tadinya cukup. Terus kita tutup. Kita tutup ini. Tutup yang rapat. Ditutup rapat 2 hari 2 malam, baru boleh dibuka. Oke lur, sekarang saatnya kita membuka hasil fermentasi ini. Karena sudah 2 hari 2 malam saya diamkan. Adapun alat-alat yang perlu kita siapkan yaitu ini trigen untuk tempatnya nanti, untuk penyimpanan biar awet, kita pakai sewaktu-waktu kalau butuh. Ada juga nih siwur namanya, gayung. Ada saringan kecil, ada torong. Terus ini lur, ini buat nyaring pertama lur nih. Ini buat nyaring pertama dan juga tempatnya ini jobak. Oke, kita buka dan jangan lupa juga ini masker. Dan jangan lupa juga masker karena baunya menyengat ini. Buka. Baunya. Bau sekali. Bau sekali. Bau banget. Mabuk. Ini perbentuknya mabuk. Nah, ini kita taruh sini lur. Kita singkirkan. Untuk selanjutnya, ini yang tadi sudah kita tumpahkan di sini, kita masukkan ke sini dengan disaring. Pelan-pelan. Masukin ke drigen. Biar awet, nanti sewaktu-waktu tinggal nuang kalau mau dipakai. Ini saya penuh kayaknya ibu, penuh pembersihan. Nah ini udah saya dapat udah 10 liter loh. Kita tutup lagi. Kita tutup. Yes. 10 liter siap diaplikasikan ke tanaman padi. Mambunya nyengat lur, mambuyu kebo. Ya inilah ramuan tradisional untuk mengatasi hama wereng, karena kalau beli obat kimia mahal lur. Ini lagi musimnya nggak perlu penghasilan. Kalau kita beli pupuk kimia, di samping membahayakan kesehatan, juga untuk yang hama wereng itu harganya mahal. Kalau ini cuman lah paling nggak habis 10.000. Ini. Harganya mahal, terus kalau orang itu nggak cukup sekali, semprotnya berkali-kali. Makanya kita membuat ramuan tradisional, ramuan nenek moyang dari zaman dahulu kala waktu belum ada pabrik kimia. Nenek moyang kita sudah bikin obat untuk padi secara tradisional ya begini. Ini warisan leluhur yang harus kita kembangkan,
karena kan ini tidak berbahaya untuk kesehatan. Ada sih unsur kimianya, ada sabun solek tapi kan sedikit, cuma 20 gram. Dulur, jadi begini proses dari awal sampai akhir. Ini kalau sudah begini udah siap diaplikasikan untuk menyemprot padi kita yang terkena hama wereng. Caranya bagaimana? Setiap 1 liter ramuan tradisional ini kita campur dengan 20 liter air biasa untuk menyemprot. Dan menyemprotnya pun biasa seperti kita menyemprot padi. Tapi kalau wereng kan harus di bongkotnya ya lur, harus di bawahnya biar werengnya kena, bukan di atasnya. Jadi 1 liter ini diaplikasikan dengan 20 liter air. Terus kita semprot di tanaman padi yang terkena hama wereng. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk kita semua, untuk sedulur-sedulurku kabeh di tengah-tengah krisis corona COVID-19. Jadi kita daripada diam di rumah nggak ada kegiatan ya, buat mencoba. Tapi ini insya Allah ini mujarab lur, dari baunya aja udah ketara. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sedulurku kabeh. Monggo yang kira-kira bermanfaat, monggo silakan coba, karena sangat gampang dan sangat murah. Oke, cukup sekian, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.